Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Nazar Syadi, NPM 2314071093. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang motor bakar 4 tak. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 4 tak itu? Jadi, motor atau mesin 4 tak itu adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut empat tak karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Selanjutnya yaitu di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu tuh langkah hisap. Nah, yang di sini langkah kompresi, di sini langkah ledakan, dan di sini langkah lah pembuangan. Nah, bisa dipahami di sini, ya. Nah, cara kerja motor bakar 4 tak. Motor 4 tak bekerja melalui 4 langkah utama dalam satu siklus pembakaran, yaitu satu, langkah hisap atau intake. Piston turun ke bawah dalam silinder, katup masuk dibuka, dan campuran bahan bakar di udara dihisap ke dalam silinder. Yang kedua, langkah pembakaran atau combustion. Busi menyalakan campuran bahan bakar dan udara yang dikompresi sehingga terjadi ledakan yang mendorong piston ke bawah. Begini nih, karena ini langkah pembakaran, satu di combustion, ada busi di sini, melakukan ledakan jadi piston itu ke arah bawah. Yang kedua, yang ketiga, langkah buang. Katupnya itu dibuka dan piston itu naik lagi. Dan gas buang itu didorong ke luar dari silinder atau ke knalpot. Nah, terakhir itu langkah kompresi. Piston naik ke atas lagi. Nah, katup masuk ditutup dan campuran bahan bakar dan udara itu dikompresi. Selanjutnya, dalam satu kali siklus mesin 4 tak, Askrek atau kruk as berputar 2 kali. Putaran tersebut menghasilkan dari langkah hisap, kompresi, kerja, dan buang. Masing-masing setengah putaran. Kedua kali putaran kruk as atau askrek tersebut menghasilkan tenaga atau langkah kerja dari mesin 4 tak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Nazar Usyadi, NPM 2314071093. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 2 tak atau 2 stroke. Nah, pengertian motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam suatu siklus pembakaran yang mengalami 2 langkah piston berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, dan tenaga pembuangan juga terjadi. Nah, itu langkah kerja atau cara kerja motor 2 tak. Motor 2 tak melakukan 2 langkah yaitu isap dan dorong dalam satu putaran poros engkol. Sementara itu, motor 4 tak melakukan 4 langkah yaitu isap, kompresi, pembakaran dalam 2 putaran poros engkol. Untuk performa, mesin motor 2 tak memiliki akselerasi yang lebih cepat dan tenaga lebih besar dari RPM tinggi. Nah, ini bentuk dasar dari motor mesin 2 tak.
Yang pertama itu ini diskusi, di sini ada truk, ada rumahan, dan sebagainya. Ada di sini piston, di sini untuk proses pembakarannya. Jangan lupa di sini buat masukkan bensin atau bahan bakar. Nah, apalagi motor dua tak. Kenapa motor dua tak oli sampingnya itu nggak naik? Nah, karena ini poros engkolnya ini masuk ke sini. Nah, jadi menutupi ketika oli mesin itu untuk naik. Itu kawan-kawan. Nah, motor bakar dua tak menggunakan bahan bakar apa? Nah, motor dua tak memiliki rasio kompresi mesin yang tidak terlalu tinggi. Jadi rasionya itu nggak terlalu padat. Sehingga dapat menggunakan bahan bakar bensin taruhan 90. Nih, rasio kompresinya itu lebih rendah daripada mesin 4 tak atau nggak terlalu tinggi. Jadi nggak terlalu berat kalau kita untuk ngengkol. Apa sih kelebihan motor dua tak itu? Nah, motor dua tak menghasilkan tenaga yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor 4 tak dengan ukuran mesin yang sama. Nah, karena pembakaran yang terjadi setiap dua putaran krek as atau askrek, motor dua tak menghasilkan tenaga yang frekuensinya lebih tinggi. Jadi perputaran itu lebih cepat. Mengapa motor dua tak lebih boros daripada motor 4 tak? Nah, jadi pada motor dengan mesin dua tak, dalam melakukan suatu siklus proses pembakaran hanya dibutuhkan dua langkah piston. Hal ini menyebabkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros karena tiap dua langkah piston, injeksi harus menyemprotkan bahan bakar. Nah, ini bisa jadi injeksi, bisa menjadi karbu. Ya. Berapa jumlah piston yang ada pada mesin dua tak? Sesuai namanya, mesin dua langkah hanya memerlukan dua gerakan piston dalam satu siklus untuk menghasilkan tenaga. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga setelah satu siklus karena pembuangan dan pemasukan gas terjadi secara bersamaan. Motor dua tak, nih, fun fact-nya, motor dua tak juga dilarang di India loh, karena pemerintah India melakukan produksi sepeda motor dua tak pada tahun 2005 karena tingkat polusi yang tinggi dan akibatnya produsen kini memproduksi sepeda motor bermesin 4 tak. Iya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Devana Zarusyadi, NPM 2314071093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar diesel. Apa sih motor bakar diesel itu? Nah, motor bakar diesel adalah jenis pembakaran yang mengandalkan panas kompresi untuk menyalakan bahan bakar. Jadi, motor diesel itu mengandalkan panas untuk mengkompresi untuk menyalakan bahan bakar. Jadi, untuk menghasilkan tenaganya itu dia membutuhkan panas. Nah, berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan busi. Mesin diesel memanfaatkan suhu tinggi yang dihasilkan dari kompresi udara untuk membakar bahan bakar secara spontan untuk menghasilkan gerakan. Nah, prinsip kerjanya yaitu yang pertama, udara segar dihisap ke dalam silinder melalui katup hisap. Yang kedua, kompresi piston bergerak naik memanfaatkan udara di dalam silinder dengan hingga suhu tahanan dan tekanan yang sangat tinggi. Nah,
injeksi atau bahan bakar diesel diinjeksikan ke dalam ruang bakar pada saat tekanan dan suhu sudah sangat tinggi. Jadi tunggu ya, atas. Nah, nanti bensinnya yang turun atau bahan bakarnya. Jadi nanti dia membakar. Eh, Lanjutnya prinsip kerjanya itu yang pertama pembakaran. Bahan bakar diesel menyala secara spontan akibat suhu yang tinggi untuk menghasilkan tenaga dorong yang menggerakkan piston ke bawah. Yang kedua itu angka buang. Gas buang hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder melalui katup buang. Nah, karakteristik motor bakar diesel. Yang pertama itu efisiensi. Nah, mesin diesel umumnya memiliki efisiensi termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin, terutama pada beban. Nah, terus torsi. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar pada putaran rendah seperti kendaraan. Yang selanjutnya, bahan bakar. Nah, mesin diesel menggunakan bahan bakar diesel yang memiliki titik nyala yang lebih tinggi dibandingkan bensin, sehingga lebih aman. Yang ketiga itu yang keempat itu emisi. Mesin diesel modern telah dilengkapi dengan teknologi untuk mengurangi emisi gas buang. Namun, umumnya masih menghasilkan lebih banyak partikulat dibandingkan mesin bensin atau banyak asapnya. Nah, penerapan mesin diesel pada bidang pertanian. Nah, mesin diesel telah menjadi tulang punggung dalam dunia pertanian modern. Tenaga yang besar, torsi yang tinggi, dan efisiensi bahan bakar yang baik menjadikan mesin diesel pilihan utama untuk berbagai peralatan pertanian. Contohnya itu kayak traktor, generator air, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa cukup presentasi saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Devan Nazarusyadi, NPM 2314071093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Nah, nah, pengertiannya, sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki penyimpanan hingga ke ruang bakar mesin. Sistem ini sangat krusial karena memastikan pasokan bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat untuk menghasilkan tenaga yang optimal. Nah, jadi harus tepat ya teman-teman. Selanjutnya, apa sih perbedaan sistem solar dan bensin? Yang pertama itu bensin. Nah, bensin menggunakan sistem pengapian dengan busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Nah, sistem penyuntikan bahan bakar bisa menggunakan karbu. Ada yang model lama dan ada yang injeksi ini model baru. Nah, ingat ya, kalau bensin itu menggunakan busi. Nah, yang kedua itu ada solar, menggunakan sistem kompresi untuk memanaskan udara di dalam silinder hingga mencapai titik nyala bahan bakar. Bahan bakar yang disuntikan langsung ke dalam silinder. Nah, derajat solar yang di dalam silinder ini mencapai 1000 derajat. Selanjutnya, apa sih karburator itu? Karburator
adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk mencampur udara dengan bahan bakar dan mesin pembakaran internal, membentuk campuran udara bahan bakar yang mudah terbakar. Campuran ini kemudian dikirim ke ruang bakar di mana pembakaran terjadi, menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Nah, apa sih prinsip dari karburator itu? Nah, karburator itu bekerja berdasarkan pada hukum Bernoulli yang menyatakan jika suatu fluida dipercepat, maka tekanan fluida itu akan turun. Untuk mempercepat aliran fluida tersebut, maka di dalam karburator dibuat venturi atau bagian yang menyempit, yang seperti kayak ini. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, udara masuk, udara masuk ke karburator melalui lubang udara. Nah, yang kedua, venturi. Udara melewati bagian yang menyempit di venturi di dalam karburator. Penurunan luas penampang ini menyebabkan kecepatan udara meningkatkan dan tekanan udara menurun. Yang ketiga itu bahan bakar. Penurunan tekanan udara ini menyebabkan bahan bakar di dalam ruang bakar pelampung atau float chamber terhisap melalui main jet yang bercampur dengan udara. Nah, percampuran bahan bakar dan udara itu kemudian mengalir ke manifold atau intake yang akhirnya ke ruang bakar. Intake itu yang habis dari karbu turun sebelum ke arah mesin. Nah, atau pengaturan campuran. Jumlah bahan bakar yang terisap diatur oleh jet ukuran dan menentukan jumlah bahan yang terisap. Nah, pilot jet dan main jet itu punya ukuran tersendiri agar jumlah bahan bakarnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan motor yang Anda butuhkan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari karburator? Nah, kelebihan dan kekurangan karburator itu yang pertama itu kelebihannya pertama sederhana. Nah, yang kedua emisinya, yang kedua yang ketiga efisiensi. Efisiensi dan kekurangannya yang pertama itu pengaturan, biayanya yang rendah dan kinerjanya yang kurang optimal. Kadang-kadang dari suhu juga bisa mempengaruhi dari sebuah karburator. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devan Nazar Rusyadi, NPM 2314071093. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem kelistrikan dari sepeda motor. Nah, mengenal lebih dalam mengenai sistem kelistrikan sepeda motor. Sistem kelistrikan pada sepeda motor merupakan sistem yang mengendalikan sumber daya listrik dan baterai atau yang biasa disebut dengan aki untuk menggerakkan berbagai komponen pada sepeda motor. Nah, komponen ini kayak lampu, kayak pengapian dari sistem pengisian, terus kayak sistem ini sangat penting dan saling berfungsi satu sama lain untuk mengoperasikan sepeda motor dengan maksimal. Oleh karena itu, sistem kelistrikan menjadi salah satu bagian yang sangat penting pada bagian sepeda motor. Nah, berikut ini fungsi utama sistem kelistrikan pada sepeda motor. Nah, fungsi utama sistem kelistrikan dari sepeda motor. Yang pertama itu pengoperasian lampu. Sistem kelistrikan pada sepeda motor bertugas untuk mengoperasikan berbagai jenis lampu pada sepeda motor, termasuk lampu depan, lampu belakang, rem, lampu. Nah,
Lampu pada sepeda motor ini sangat penting untuk memberikan visibilitas di malam hari atau ketika kondisi cuaca yang kurang buruk, yang buruk, biar terang. Ya. Nah, yang kedua itu sistem pengapian. Selain mengoperasikan lampu, sistem kelistrikan juga mengendalikan proses pengapian mesin pada sepeda motor. Ketika kunci kontak dinyalakan atau di-on, sistem kelistrikan akan mengirim sinyal ke koil pengapian yang selanjutnya menghasilkan percikan api di ruang pembakaran. Yang ketiga itu pengisian baterai atau aki. Sistem kelistrikan juga memiliki tanggung jawab untuk mengisi baterai selama sepeda motor berjalan. Komponen utama dari sistem pengisian adalah generator yang dihubungkan dengan sistem pengapian dan baterai. Proses ini juga berguna untuk menstimulasi jalannya jalur penerangan dan pengapian. Nah, apa sih komponen kelistrikan pada sepeda motor? Sistem kelistrikan pada sepeda motor terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu kayak spool, kiprok, dan masih banyak yang lainnya. Itu seperti contohnya saja. Nah, seluruh komponen ini saling bekerja sama satu sama lain untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Nah, berikut ini penjelasan mengenai komponen sistem kelistrikan pada sepeda motor. Yang pertama, kiprok. Fungsi kiprok atau yang biasa dikenal sebagai resiprocal regulator adalah menjaga tegangan listrik agar tetap stabil dan mengubah arus listrik yang awalnya AC menjadi ke DC. Nah, kondisi komponen ini sangat mempengaruhi umur aki sebagai sumber daya listrik. Selain itu, arus listrik yang melewati kiprok akan diubah menjadi arus searah dan menstabilkan sebelum diarahkan ke aki. Jadi, fungsinya itu merubah listrik AC ke DC. Nah, itu tuh menstabilkan tegangannya. Nah, kiprok itu memiliki fungsi sebagai tegangan listrik yang mengalir ke aki. Apabila arus listrik terlalu besar, maka dapat menyebabkan overcharge pada aki. Namun, apabila terlalu kecil, maka aki akan menjadi lemah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tegangan dan arus yang mengalir ke aki. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesehatan aki dan kinerja sistem kelistrikan secara keseluruhan. Yang kedua itu spool atau generator. Komponen ini memiliki fungsi sebagai sumber tenaga listrik untuk kebutuhan listrik pada sepeda motor, termasuk pengisian daya aki. Spool akan memproduksi arus listrik bolak-balik atau AC. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan akan dialirkan ke perangkat motor selainnya seperti busi, CDI, lampu, perangkat lainnya yang membutuhkan energi listrik. Nah, sebelum arus listrik dari supel digunakan oleh perangkat motor, tegangan AC harus diubah terlebih dahulu menjadi tegangan DC dengan cara menggunakan kiprok. Nah, jadi dari AC ke kiprok, hal ini memungkinkan penggunaan energi listrik dengan lebih efisien dan memastikan bahwa kinerja dari sistem kelistrikan pada sepeda motor itu tetap stabil dan terjaga. Yang ketiga itu kabel-kabel bodi. Kabel badan atau kabel yang biasa dengan kabel bodi merupakan salah satu komponen penting yang dalam sistem kelistrikan pada sepeda motor. Kabel bodi memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sepul ke aki dan menyalurkan ke berbagai komponen yang membutuhkan arus listrik seperti lampu, rakit starter, klakson, dan kunci on kontak. Seiring berjalannya waktu, komponen ini mengalami penurunan kinerja dan dapat menghambat aliran arus listrik. Oleh karena itu, untuk memastikan kinerja kabel bodi tetap optimal, sangat penting untuk melakukan pengecekan secara rutin. Hal ini dapat membantu mencegah kerusakan pada kabel bodi dan memastikan bahwa arus listrik dapat mengalir dengan lancar ke berbagai komponen motor.
Selain itu, dengan melakukan perawatan yang secara rutin, kita bisa dapat memperpanjang umur kabel bodi. Nah, yang keempat itu sikring. Sebagai salah satu komponen pada sistem kelistrikan pada sepeda motor, sikring memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai perangkat pengaman listrik. Dengan menggunakan sikring, kita dapat mencegah kerusakan pada komponen kelistrikan yang disebabkan oleh arus pendek. Nah, sikring dapat memutus secara otomatis arus listrik ketika terjadi aliran yang tidak stabil atau konsleting, sehingga kerusakan yang menyebar ke komponen lainnya. Dengan demikian, sikring memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan sistem kelistrikan pada sepeda motor. Yang kelima itu ada baterai atau aki. Nah, baterai atau aki ini memiliki fungsi utama sebagai tempat menyimpan energi listrik. Energi listrik yang disimpan di dalam baterai dapat digunakan untuk menghidupkan sepeda motor di starter. Selain itu, baterai juga memiliki peran untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lainnya. Nah, apabila baterai atau aki habis, maka akan mempengaruhi kinerja komponen kelistrikan pada sepeda motor. Nah, hal yang terburuk yang dapat terjadi adalah kita nggak dapat menghidupkan sepeda motor. Nah, ngidupinnya manual kayak seperti jengkol. Nah, karena itu, kita harus menjaga kondisi baterai agar selalu terisi penuh agar dapat memberikan kinerja yang optimal dan dapat digunakan kapan saja. Nah, di sini pentingnya nih menjaga baterai. Jadi, jangan lupa ngecas ya, teman-teman. Nah, tips menjaga kelistrikan pada sepeda motor nih. Periksa baterai, periksa kabel, periksa lampu, periksa kondisi generator, membersihkan soket kiprok, dan melakukan perawatan secara berkala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Devan Nazar Usadi. Di sini saya akan membahas tentang sistem transmisi dan pelemasan. Nah, apa itu sistem transmisi? Nah, sistem transmisi dalam otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan putaran dari mesin torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi bertenaga atau sebaliknya. Torsi tinggi pada suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan dari batas putaran mesin yang diizinkan. Sedangkan kendaraan yang memerlukan torsi tertinggi pada saat memulai bergerak. Selain itu, kendaraan yang berjalan pada mendaki memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan mobil yang berjalan pada jalan yang mendatar. Kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rendah memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan tinggi. Dengan kondisi operasi yang berbeda, benda tersebut maka diperlukan sistem transmisi agar kebutuhan tenaga dapat memenuhi mesin. Nah, transmisi ini diperlukan karena mesin pembakaran yang umumnya digunakan mobil merupakan mesin pembakaran internal yang menghasilkan putaran atau rotasi antara 600 sampai 6.000 rpm. RPM. Sedangkan roda berputar pada kecepatan rotasi antara 0 sampai 2.500 rpm. Nah, di sini ada contoh 5 kecepatan pada RPM mesin 4.400. Teman-teman itu gearnya nomor satu, rasio gearnya 3,769. Nah, RPM pada poros keluar transmisi itu 1.100,167. Yang kedua, di nomor 2 rasio gearnya 2.049. Nah, RPM-nya
2147. Yang ketiga 1477 dengan RPM poros keluar itu 3020. Yang keempat, nah rasio gearnya itu ada 1000 dan RPM poros yang keluarnya itu 4400. Nah, yang terakhir itu gear nomor 5, rasio gearnya itu 0,838. Nah, yang poros keluarnya itu 5251. Nah, di sini coba dipahami ya kawan-kawan. Nah, transmisi itu dibagi menjadi dua, yaitu transmisi manual dan otomatis. Nah, transmisi manual adalah tipe transmisi yang digunakan kepada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta memindah gigi yang dioperasikan dengan tangan atau kaki. Jadi pakai snelling, pakai kopling tangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya transmisi manual itu? Yang pertama, kelebihannya itu akselerasinya yang baik ketika perjalanan jauh. Yang kedua itu kecepatan yang dihasilkan itu sangat tinggi. Jadi kalau manual itu kecepatan rotasinya itu cepat tinggi, apa cepat. Yang keempat itu sangat hemat bahan bakar. Nah, yang kelima itu nih membutuhkan perawatan yang minim. Nah, kekurangan transmisi manual itu salah satunya sedikit melelahkan pengemudi karena harus bermain dengan kopling dan mengatur gigi agar bisa mengatur kecepatan yang sesuai. Jadi kayak mainan kopling sama mengatur gigi. Nah, apa sih transmisi otomatis itu? Transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi, ini digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi yang otomatis. Pada transmisi otomatis, roda gigi Praternary berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi seperti halnya pada roda gigi pada transmisi manual. Nah, apa sih kelebihan dari sistem transmisi otomatis ini? Yang pertama itu ada perpindahan gigi yang bisa diatur secara langsung. Jadi kayak metik gitu. Yang kedua itu sangat cocok ketika dibawa dalam jarak dekat, terutama daerah perkotaan. Jadi cuman kayak, mau ke Alfamart nih. Nah, enaknya kayak yang transmisi otomatis ini. Yang ketiga itu memudahkan untuk pemula. Jadi yang kalau mau belajar-belajar itu mending ke transmisi otomatis kalau mau mulai belajar. Apa sih kekurangan transmisi otomatis itu? Nah, transmisi otomatis ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama itu akselerasinya yang kurang baik ketika berjalan jauh. Yang kedua itu sangat boros bahan bakar. Yang ketiga, kecepatannya yang dihasilkan tidak setinggi mobil bertransmisi manual. Jadi RPM itu lebih rendah. Yang ketiga, yang keempat itu membutuhkan perawatan yang ekstra. Jadi kayak sering-sering ganti oli lah, apa cek-cek mesinnya gitu biar nggak aus. Dan yang selanjutnya itu ada sistem pelumasan. Nah, pada dasarnya pelumasan merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring dan disedot serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Oli dapat masuk ke berbagai celah kecil dalam mesin, sehingga proses pelumasan dapat berjalan dengan optimal. Nah, cara kerja sistem pelumasan itu, sistem pelumasan, mobil akan aktif saat mesin mobil dihidupkan. Pompa pelumas akan menarik pelumas dari wadah oli dan mengalirkannya ke filter oil. Jadi itu dari pelumas nih menarik, terus ditarik ke atas buat putaran. Nah, filter oli ini akan melakukan penyaringan untuk menghilangkan partikel kotoran yang mungkin ada dalam pelumas. Setelah melewati tahap penyaringan,
pelumasan akan didistribusikan melalui selang-selang yang terhubung dengan berbagai mobil yang membutuhkan pelumasan, seperti askrag, untuk kulkas, poros, atau katu-katu pada mesin. Nah, sisa yang tidak terpakai, oli yang tidak terpakai itu akan kembali ke wadah oli melalui saluran pengembalian. Sistem pelumasan akan terus beroperasi selama mesin berjalan, terus memasuk pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan untuk menjaga dan mesin terlumasi dengan baik. Nah, kenapa sih harus mesin itu harus ada pelumasan? Nah, sebenarnya fungsi utama sistem pelumasan adalah mengurangi gesekan. Biar mengurangi gesekan itu perlu. Selain itu, juga mencegah terjadi masalah kekausan pada mesin. Biar nggak terjadi ini. Tanpa adanya sistem pelumasan yang baik, komponen-komponen yang ada di dalam mobil pasti tidak akan bekerja maksimal. Bahkan sering berjalannya waktu juga bisa rusak. Nah, kalau nggak ada pelumasan juga bisa menjadikan motor itu ngejim. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.